ngelihat berita yang lagi rame masalah chief koas dengan orang tua koas yang lain yang gak terima masalah jaga. Jujur ngelihat videonya gue ngerasa sedih, marah. Gue sebagai anak koas dulu, gue sangat berterima kasih kepada teman-teman gue yang dengan ikhlas mau jadi chief koas per departemen per stase. Karena gue tahu jadi mereka tuh benar-benar susah banget. Mereka dengan rela meluangkan waktunya untuk ngurusin teman-temannya satu angkatan. Mungkin kalau misalkan di kedokteran gigi bukan jadwal jaga kali ya, tapi gimana caranya dental unit yang terbatas itu bisa dipakai sama ratusan mahasiswa yang masih kerja. Dan itu melibatkan banyak pihak, melibatkan antar angkatan, residen, dan gak cuma ngurusin itu aja. Chief juga ngurusin kalau misalkan ada problem antara koas dengan konsulen atau dengan residen, itu yang pasti yang pertama dicari itu chiefnya. Kalau misalkan kita ada masalah pengen nanya sesuatu, nggak mungkin kan satu-satu anak koas ngechat dosen, kan nggak mungkin. Pasti kita nanya ke chief, dan akhirnya nanti chief tuh yang muter otak ngerangkai kata-kata untuk nanya ke dosen atau konsulen kita. Jadi mereka tuh berat banget, susah banget, dan tugas kita tuh hanya menghargai dan mengikuti aturan yang udah dibikin. Aturan itu nggak akan menyenangkan semua orang ya, tapi memang harus diterima aja. Kehidupan koas tuh menurut gue mau sepinter-pinternya kita, tapi kalau misalkan nggak ada temen yang ngebantu kita, itu akan sulit. Nggak ada temen yang ngasih support, nggak ada temen yang bilang kayak nggak kok bisa kok lulus kok, ayo bisa, itu tuh sulit. Jadi please be nice, jadilah teman yang suportif, saling ngebantu. Atau at least kalau lo nggak bisa ngebantu, jangan nyusahin teman yang lain. Semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini, dan nggak ada lagi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Ada berita unik, dunia perkoasan sedang tidak baik-baik saja. Ya ini ya, ada berita bahwa ada koas yang dipukuli orang gitu karena masalah jadwal jaga di akhir tahun gitu ya. Aduh, unik ini ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tahu apa itu koas itu adalah fase di mana seorang sarjana kedokteran menerapkan keilmuannya selama 1,5 atau 2 tahun di rumah sakit gitu ya, untuk mencari gelar dokter gitu. Itu koas. Nah itu kan memang ada kelompok, terus kemudian bagi-bagi jadwal jaganya. Nah ini uniknya gitu ya, karena jadwal koas yang mungkin tidak cocok terus mukulin orang. Ini unik gitu, nggak pernah kita terjadi di masa saya mungkin ya mungkin kejegan sedikit atau konflik sedikit itu biasa dalam teman koas, tapi teman koas itu ibaratkan itu kayak satu nyawa gitu loh. Kelompok koas itu satu nyawa untuk selamat bareng-bareng dalam kawah canda di muka. Kenapa harus seperti itu gitu ya? Kenapa ini orang dokter-dokter seperti itu yang dikit-dikit kekerasan itu nantinya jadi dokternya itu nggak banget menurutku. Biasanya galak, biasanya nggak komunikatif sama pasiennya, biasanya merasa benar sendiri gitu. Biasanya seperti itu. Harus hati-hati gitu ya dengan teman-teman dokter seperti itu. Ini kok kayak gitu ya, mental dokternya kok bisa seperti itu. Ini sesuatu yang hampir mustahil terjadi dalam dunia kedokteran, apalagi koas gitu ya. Itu unek-unek aja mengingat zaman dulu koas kita ya. Koas tibakan satu nyawa, selamat bareng-bareng gitu. Kita rela dimaki-maki teman koas kita di depan konsulen ya, biar selamat bareng-bareng gitu loh. Maksudnya biar selamat bareng-bareng, habis itu minta maaf gitu ya. Harus jadi inget ya, waktu itu sama temenku dimaki-maki gitu ya. Habis itu minta maaf, kamu tahu kan kok posisiku ya di depan konsulen ya, kita sama-sama tahu gitu ya. Itu ya nggak apa-apa, nggak marah, nggak apa gitu. Kita memang harus selamat bareng-bareng, kerjasama agar dunia koas kita aman jaya. Gitu aja curhatku hari ini. Semoga sehat selalu semuanya, jangan ditiru hal seperti itu ya. Semoga diproses hukum. Kalau aku harus diproses hukum seperti itu, ngeri pokoknya gitu ya, karena bukan di ring ya, beda kalau di ring atau di sabung ya, beda lagi. Oke, sehat selalu semuanya ya.